Shalom, apa kabarnya? Saya berharap saudara semua ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam pemeliharaan tangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kuat. Karena sesungguhnya inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan sekarang ini. Kita membutuhkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala sesuatu, dalam area kehidupan kita di mana segala sesuatunya tidak terprediksi, unpredictable. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia bisnis, dalam dunia keamanan, sosial, politik, segala sesuatunya dalam keadaan gelap. Tapi saya percaya hanya tangan pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kita tetap kuat, mampu menghadapi segala masalah dalam kehidupan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang hal-hal mengikuti Kristus. Nah, saudara, saya dikaruniai 2 orang anak. Mostly every moment anak-anak saya bersama dengan istri saya, yang notabene adalah mamanya dalam hal ini. Mereka lebih nyaman bersama dengan mamanya dalam kesehariannya karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan mamanya dibandingkan dengan saya. Karena faktor pekerjaan, pelayanan, dan hal-hal lain sehingga membuat waktu yang saya habiskan lebih sedikit daripada waktu dia bersama dengan mamanya, dalam hal ini istri saya. Nah, tetapi dalam case-case tertentu, saya melihat bahwa anak-anak saya itu lebih prefer mengikuti saya daripada bersama dengan mamanya. Contohnya dalam case ke supermarket, ke mall, ke swalayan, mereka lebih prefer untuk mengikuti saya. Ternyata selidik punya selidik, mereka memiliki motif-motif tertentu untuk mengikuti saya. Mereka memiliki motivasi lain mengikuti saya daripada mengikuti mamanya. Karena mungkin ingin lebih banyak dijajanin makanan, minuman, entahkah barang-barang, sehingga itu yang menjadi motivasi dia untuk mengikuti saya dibandingkan mamanya. Karena memang saya lebih banyak mengiyakan keinginan mereka dibandingkan dengan istri saya kepada mereka. Selama apa yang mereka inginkan itu baik, dampaknya berguna, dan saya mampu untuk mewujudkannya, menurut saya itu sesuatu hal yang baik. Sehingga mereka memiliki motivasi tertentu mengikuti saya. Nah, dalam kehidupan kekristenan, kita perlu mengecek ulang, mereview ulang, apakah motivasi kita dalam mengikuti Yesus? Pernahkah kita menyelidiki selama ini kenapa kita ikut Tuhan? Apakah karena kita hanya ingin diselamatkan? Apakah karena kita ingin diberkati? Apakah kita ingin mendapatkan ketenaran mengikuti Yesus dengan melayani Tuhan di sana-sini dan lain sebagainya? Kita perlu mengecek apakah motivasi kita mengikuti Yesus. Nah, kita akan belajar dalam Matius 8 ayat 18-22. Pasal ini berbicara tentang hal-hal atau harga dalam mengikuti Yesus. Nah, dikatakan ada seorang ahli Taurat. Dia datang kepada Tuhan dan menyodorkan diri untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ini suatu permintaan yang luar biasa. Ini bukan permintaan yang mudah. Orang bisa meletakkan harapannya, dia menyerahkan mungkin masa depannya, impiannya, bahkan meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Nah, ini bukankah suatu permintaan yang baik? Tapi kalau kita lihat, Yesus tidak dengan segera mengiyakan apa yang diinginkan oleh seorang ahli Taurat tersebut. Yesus tahu motivasi setiap orang, makanya tidak setiap orang diiyakan keinginannya untuk mengikuti Yesus. Yesus menyodorkan satu pernyataan, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus ingin supaya anak muda ini mempertimbangkan, sanggupkah engkau mengikuti aku, kata Tuhan? Serigala adalah hewan liar, hewan yang tidak dikehendaki. Itu aja memiliki tempat untuk menetap, untuk tempat beristirahat, untuk tempat bernyaman-nyaman diri. Burung yang gak ada harganya, bahkan burung pipit dikatakan seharga 2 ekor 1 duit, itu memiliki tempat untuk menetap, untuk bernyaman-nyaman, untuk beristirahat. Tetapi Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya kalau engkau ikut aku, engkau mungkin akan berhadapan dengan ketidaknyamanan. Engkau akan berhadapan dengan hal-hal yang membuatmu tidak tentu.
dalam mengikuti Yesus karena tidak ada tempat untuk menetap. Dalam case seperti ini, sanggupkah engkau mengikuti aku? Bahkan ada penafsiran yang mengatakan bahwa bukankah Kristus itu kepala dan umat itu adalah tubuhnya? Waktu Yesus mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan kepalanya, itu ada penafsiran yang mengatakan bahwa tubuhnya saja tidak menyokong dia sebagai kepalanya. Artinya dia saja ditolak oleh tubuhnya yang adalah umatnya. Dan kita tahu bahwa umat Israel menolak dia sebagai Mesias. Nah, sanggupkah engkau berhadapan dengan penolakan? Yesus sodorkan ini kepada anak muda ini. Ketidaknyamanan, mungkin tidak ada tempat untuk menetap. Penolakan itu akan dihadapi. Kenapa? Karena prinsip yang Yesus ajarkan berbeda dengan prinsip yang ada di dalam dunia ini. Tentu ini akan menghasilkan penolakan. Dan kita tahu tidak ada ceritanya lagi si anak muda ini yang tadinya menggebu-gebu ingin mengikuti Yesus, lama-kelamaan menjadi pudar motivasinya untuk mengikuti Yesus. Sementara ada murid yang lain, waktu Yesus ajak, mari ikutlah aku, murid ini mengatakan bahwa dia ingin menguburkan orang tuanya terlebih dahulu. Nah, bukankah ini merupakan suatu hal yang baik untuk menghormati orang tuanya terakhir kali dalam kehidupannya untuk menguburkan orang tuanya? Tapi Yesus katakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dalam hal ini, kita melihat Yesus ingin diprioritaskan dalam kehidupan kita. Even keluarga, pekerjaan, pelayanan, apa yang menjadi prioritas kita? Yesus ingin diprioritaskan. Yesus tidak melanggar hukum Taurat. Yesus sendiri mengajarkan di sinagoge, dalam tempat-tempat ibadah untuk kita taat kepada orang tuanya. Lantas bagaimana dengan case anak muda ini yang ingin menguburkan orang tuanya? Nah, dalam budaya Yahudi, pada saat itu ada dua jenis pemakaman. Pemakaman yang pertama adalah waktu orang tuanya meninggal, maka dia harus melakukan duduk sifa. Artinya selama 7 hari dia harus mengurus pemakamannya, mengafaninya, meminyakinya, memberikan mur kepadanya dan lain sebagainya. Dan menerima tamu untuk berduka cita selama 7 hari. Nggak ada yang bisa dilakukan, hanya mengurus kematian orang tuanya. Nah, setelah itu, maka orang tuanya akan dimasukkan ke dalam gua kosong dan ditutup. Itulah yang disebut dengan pemakaman yang pertama. Pemakaman yang kedua, di pemakaman yang pertama itu, anggota keluarga wajib hadir untuk mengurusi orang tuanya yang meninggal. Nah, kenyataan pada saat itu, kalau orang muda itu ada di situ, apakah dia sedang berbohong? Enggak juga. Mungkin dia ada dalam pemakaman jenis kedua. Pemakaman jenis kedua adalah sewaktu pemakaman yang pertama telah dilakukan, entah sekian lama waktunya, setelah daging ini terkelupas dari tulangnya, maka dia akan membuka guanya, dia akan mengambil tulang-tulangnya dan menguburkannya kembali. Inilah yang kemungkinan terjadi dalam percakapan antara orang muda ini dengan Tuhan Yesus. Dia ada di situ bukan berarti dia tidak mengikuti pemakaman, tetapi itu adalah pemakaman yang kedua kemungkinannya, di mana dia harus mengambil tulang-tulangnya dan menguburkannya. Sama seperti case waktu Musa mengambil tulang-tulang Yusuf dan membawanya ke Sikhem dan menguburkannya di sana. Atau kisah seperti Daud waktu mengambil tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya dan menguburkannya setelah tulang-tulang ini terlepas dari dagingnya. Itu berbeda waktunya, entah berapa lama kemudian. Itulah pemakaman yang kedua. Nah, anak muda ini mungkin ada dalam kasus pemakaman yang kedua. Jadi, Yesus tidak melanggar hukum Taurat dengan menyuruh anak itu tidak melakukan pemakaman dan mengurus pemakaman orang tuanya. Karena yang wajib adalah pemakaman tahap yang pertama. Jadi dalam hal ini Yesus tidak melanggar hukum Taurat untuk mengajarkan anak itu untuk tidak menghormati orang tuanya. Nah, dalam hal ini Yesus menyerahkan, biarlah orang mati mengurus orang yang mati. Artinya, biarlah orang yang mati secara rohani, yaitu orang yang biasa mengurus kematian, biarlah mereka yang mengurus kematian dari orang tuanya. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus ingin diprioritaskan dalam kehidupannya.
supaya siapapun yang mengikuti Yesus, Yesus tetap ingin diprioritaskan. Entahkah keluarga, pekerjaan, pelayanan, ataupun mungkin ketenaran, Yesus ingin diprioritaskan dalam kehidupan kita. Dia tidak ingin dinomorduakan. Karena saya percaya dalam mengikuti Yesus, Dia membutuhkan kesungguhan dan keseriusan di dalam kehidupan kita. Makanya Dia ingin diprioritaskan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Are you really able to follow Jesus? Apakah engkau benar-benar sanggup untuk mengikuti Yesus? Engkau akan berhadapan dengan penolakan, ketidaknyamanan. Terlebih lagi Yesus ingin diprioritaskan dalam seluruh area kehidupan. Menerima Yesus itu gratis, itu anugerah. Tapi mengikuti Yesus, you have to pay something with. Engkau harus membayar sesuatu untuk Yesus. Dan Dia ingin diprioritaskan dalam kehidupan kamu. Mari kita prioritaskan Yesus dalam kehidupan kita. Walaupun kita berhadapan dengan penolakan, ketidaknyamanan, tapi saya percaya bersama dengan Tuhan, kita akan mampu tetap kuat dan kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Karena itu yang pasti, pemeliharaan Tuhan ada pada kita waktu kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati.